Kaki saya 100 lebih member. Karena apa? Kenapa saya begitu cepat dapat member? Karena waktu itu kenaikan level sangat cepat, ya. Oke, dapat hadiahnya cepat. Oke. Dapat itu kenaikan levelnya transferan kan cepat ya Pak. Ya. Jadi teman-teman orang-orang ini termasuk bapak ini nih jualannya belonjo Pak setiap Ya. hari. Ya. Karena beliaunya punya harapan ke depannya di GoCampen, bapak sendiri kan tahu setiap hari jualan belanja ikan-ikan itu menyisihkan uang 1 juta di GoCampen. Karena apa waktu itu di sini saya pernah lihat brosur itu finishnya sekitar antara 10 sampai 1 tahun lah ya. Brosur mana ya? Pokoknya 1 tahun kita finish. Nggak ada itu. Iya kan pernah Nggak ya. ada brosur seperti itu. Lead laundry itu bukan Oke. brosur. Apa itu? Sekarang ujung-ujungnya ya naik level yang saya jelasin ya. Iya. Oke. Makasih ya Bu. Jadi Bentar, ini Pak, pertanyaan jangan klasik. dipotong dulu Pak. Ya kan? Maksudnya Jangan dipotong naik dulu. level. Oke. Saya mau menyampaikan unek-unek member yang ada di bawah saya. Iya. Soalnya bukan hanya 1 orang. Oke. Jadi saya yang dikejar-kejar member di bawah ya. Intinya member kita tuh nggak mau kerja, nitip uang 800 juta, pikirannya dapat 80 juta. Ya. Kan seperti itu. Ya. Ya, apalagi orang awam Pak. Ya, Saya ya. sendiri sekalipun guru belum begitu paham. Intinya Ya. tidak begitu. Ya. Tapi 1 tahun, 2 tahun ke depan sudah beda. Ya. Maksudnya Oke. kan gitu. Nah, Oke. sampai tadi pagi pun saya diuji kesabaran. Ada salah satu member uangnya mau diminta 800 juta. 8.000. Dengan alasan gara-gara gabung di GoCampen ketahuan suaminya mau dicerai. Loh, Waktu tadi Ada yang pagi. gabung 800 juta? Enggak, 800.000, maaf ya. Bahkan beliaunya waktu gabung itu loh Pak ya, waktu gabung, sebelum gabung masih telepon ke Pak Zainul waktu itu karena sama-sama orang Sumenep ya. Saya yang modalin waktu itu Pak, 4 bulan baru dia bisa bayar. Ya. Waktu itu gabung di bulan Desember. Setelah Desember sampai sekarang kira-kira berapa bulan Pak? Ya maaf Bu, maaf. Kalau Ibu jelaskan semuanya ujung-ujungnya kan Ya, pertanyaannya maksudnya gitu. masalah level ini seperti gimana, Ya. makanya saya jelasin, Nah, oke? kalau misalnya- Jadi ya maksudnya saya akan jelasin. Semuanya kan intinya butuh penjelasan. Iya. Bagaimana cara mendapatkan hadiah ini? Kan ujung-ujungnya di sana, oke? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, aplikasi kita Goceng, kita menjual voucher belanja digital, ya. Dimana konsepnya adalah ubah belanja jadi hadiah, oke? So teman-teman, Goceng itu dulu begini, ya. Di Goceng itu dulu ketika launching 17 Agustus 2020, ya. Goceng adalah memakai sistem donasi ketika launching, ya. Di mana orang join 800.000 transfer ke sesama member seperti arisan, seperti arisan itulah donasi, saling membantu ya. Tetapi donasi itu punya kejelekan. Mengapa? Ketika kalau donasi ini omset tidak ada yang bergabung, nggak ada yang terima lagi dong. Betul? Ya. So pada tanggal 16 Oktober 2021 itu kita sudah masuk ke aplikasi Goceng secara real. Kita sudah urus izin kita segala macam, kita masuk ke penjualan champion voucher. So hadiah dari donasi ini masih ada nggak? Ada, kita nggak buang, itu tetap hak member. Tetapi setelah itu bukan lagi kita donasi, adalah beli voucher belanja senilai 800.000 bisa mendapatkan hadiah hingga 80 juta. Oke, so sebenarnya apa yang didapatkan hak member sama nggak? Sama. Cuman kan tujuan kita ada voucher belanja ini supaya kita menjadi bisnis real dan tidak berakhir stuck. Pahami itu. Sekarang simple, saya tanya, Bapak Ibu ketika sudah menjadi member, ya, kalau dengan sistem donasi akan berakhir, contoh seperti yang lain-lainnya, mungkin pernah main-main, 1 tahun hilang, 2 tahun hilang. Mau hilang atau mau tetap berjalan? mau tetap berjalan. Mau berjalan.
ketika suatu perusahaan mau berjalan selalu butuh inovasi, perbaikan sistem segala macam. Itu wajib, ya. Makanya itu ketika kita melakukan penjualan check voucher, mengapa diubah menjadi penjualan check voucher bukan lagi donasi? Dengan adanya penjualan check voucher, kita akan bangun UMKM. Kita sekarang punya 300 mitra di seluruh Indonesia yang bisa menerima check voucher. Dengan ini artinya tidak ada member masuk pun check voucher tetap ada orang pakai. Sehingga cepat atau lambat orang tetap bisa terima hadiah. Itu jadi satu solusi, betul? Nah, cuma pertanyaan Ibu adalah waktunya. Oke? Jadi di sini Bapak Ibu, ya, selama para marketing, para agensi dari Gojek, selama mereka masih menjual check voucher, selama kantor di unit-unit usaha di Foodcamp, di Silong yang ada di Batam segala macam, semuanya masih menggunakan check voucher, semuanya masih berjalan. Artinya penjualan check voucher 100% itu akan dijadikan hadiah untuk member. So, member kapan dapat hadiah ini? Kan itu ya pertanyaannya, ya. Iya, tergantung hasil penjualan check voucher. Kalau penjualan check voucher lambat, otomatis pasti akan melambat. Kalau penjualan check voucher cepat, otomatis akan cepat. Dulu ada yang terima 1 bulan, betul. Ada yang terima 3 bulan, betul. Ada yang terima 2 bulan, betul. Ada yang terimanya 6 bulan, betul. Tapi kita tidak boleh menjanjikan terimanya berapa lama, karena itu riba. Ya, so sistem kita ini transparan, adil dan amanah. Dari mana uang ini datang? Dari mana hadiah ini datang? Adalah berasal dari omset penjualan perusahaan di Champion Voucher. So dengan ini apakah kita pasti akan terima? Akan, tetapi masalah cepat atau lambat saja. Oke? So teman-teman, mengapa omset kita menurun? Mengapa sekarang jauh melambat dibanding sebelumnya? Pertama, teman-teman tahu sendiri, tahun ini kita diserang oleh PPKM level 4. Betul? Bukan cuma Gojek, semua bisnis turun omset, bukan cuma Gojek. Apakah kita bisa salahkan ini? Salahkan siapa? Tidak ada. Semua omset menurun. Oke? Tetapi hari ini kita tetap hadir di sini. Kita tetap jualan check voucher di mana-mana. Artinya ini perusahaan tidak pernah bermasalah. Cuma memang omset menurun. Ketika omset menurun ya kita harus mengerti. Sebagai member, saya bertanya pada Ibu, Bapak, maaf ya, Ibu Bapak yang tadi Ibu menyampaikan banyak sekali di member bawah undang-undang segala macam. Oke. Saya sekarang bertanya kepada Bapak Ibu. Ketika kami berusaha menjualan check voucher di lapangan, kami yang aktif seperti Pak Islam, Bu Ayu, saya, teman-teman semua yang aktif. Ketika omset kami jualan di bawah, kami jualan di lapangan, ketika terjual check voucher itu membantu nggak percepatan hadiah? Membantu. Member. Membantu. Lalu member-member datang ribut, hanya bisa mengeluh. Jadi yang saya maksud adalah ini penyebab kedua. Setelah PPKM, membernya cuma bisa mengeluh aja, cuma bisa ribut aja, gitu loh. Memang saya ngerti kondisi PPKM mereka butuh uang, saya paham, ya. Tetapi caranya tidak betul, teman-teman. Ketika Anda menyebarkan isu-isu negatif, kami di lapangan jual check voucher, susah nggak jadinya? Susah, kan merugikan diri sendiri. Betul nggak? Sudah jelas-jelas kita perusahaan ini bantu orang loh. Check voucher kita jual, Ibu kalau beli baju, saya beli baju sama Ibu, ya, saya bayar Ibu 800.000 dapat 1 baju. Uang ini milik Ibu atau milik saya lagi? Karena Ibu sudah kasih saya baju, betul? Sama, member ketika bergabung, saya sudah kasih check voucher. Uang ini harusnya milik saya. Tetapi, karena perusahaan ini bertujuan membantu banyak orang, uang 800.000 ini tidak diambil, tapi dijadikan sebagai hadiah bantuan UMKM. Apa kurang mulia? Tetapi, maaf, ada kesalahan yang ketiga. Ya, kesalahan ketiga. Kesalahan leader-leader dalam menjabarkan program ini. Oke? So teman-teman, dulu pernah ada contoh ya, maaf ya, mungkin di sini ada yang tersinggung, tapi saya harus cerita karena ini real apa adanya. Oke? Konsep dari program kita adalah ubah belanja jadi hadiah. Artinya teman-teman yang belanja check voucher 800.000 bisa mendapatkan kesempatan hadiah hingga 100 juta.
Kita tidak pernah bilang itu pasti 1 tahun, pasti 2 tahun, nggak pernah. Tetapi leader-leader, orang-orang yang menjadi member, maaf, contoh saya jadi member nih. Oh, saya dapatnya 2 bulan nih. Saya tunjukkan ke teman saya, lihat, ini saya 2 bulan dapat. Anda masuk aja 1 tahun pasti dapat, 3 bulan pasti dapat. Karena saya 2 bulan dapat kok. Bukan seperti itu. Mereka sendiri yang di lapangan yang memberikan, kita cuma bisa memberikan estimasi. Dan estimasi itu didapat dari mana? Estimasi itu didapat jika kan ada perhitungan matematikanya. Jika target penjualan voucher capai, estimasinya sekitar ini. Tapi ketika PPKM datang, Corona datang, semuanya nggak bisa berjalan. Target tak tercapai, apa yang terjadi? Ya semua harus paham, sudah pasti akan jadi lebih lambat terimanya. Berarti salah Markona Pak, kok dikejar-kejar member. Betul? Ya. So ini realita. Iya, betul. Kalau saya, maaf ya, masalah ini juga apa tempatnya? Karena gini, mereka menyamakan Goceng dengan rumah sakit atau rumah sakit. Ya. Ya, apa bisnis-bisnis lainnya yang hilang lah. Kalau hilang, simple ya, saya tanya Ibu ya. Januari omset kita menurun, betul? Iya, betul. Kantor di Batam 8 miliar itu baru dibuka bulan Juni. Januari omset turun, tapi kita malah bakar uang 8 miliar buka kantor. Kalau ini perusahaan mau tutup untuk apa? Mengapa kita nggak bisa gunakan akal logis kita? Artinya ini perusahaan benaran gitu loh. Dan perusahaan benaran itu kita menerima hadiah ini akan, cuma masalah cepat atau lambat saja. Oke? Dan maaf teman-teman, ya. Kadang-kadang saya ketemu 1-2 orang yang ngeyel. Ya, ini maaf ya. Pokoknya saya mau tahu kapan dapat. Ya udah. Saya mau tahu kapan dapatnya, nggak bisa. Gimana dipaksa kayak gitu, ya kan? Dalam hukum riba kita sudah dikatakan tidak boleh memberikan kepastian. Kepastian itu riba. Kita memakai sistem apa? Bagi hasil supaya halal. Artinya penjualan voucher kita bagikan, bagi hasil. Bukan dari manajemen atau perusahaan memberikan, oh ini pasti untung 1%, ini pasti untung 2 tahun, ini pasti untung 1 tahun, itu riba. Simple kan? Ya. Jadi sebenarnya permasalahan lapangan apa? Kita jelaskan. Dan kalau, maaf ya, teman-teman, jika teman-teman adalah teman, kalian menjelaskan ke teman kalian secara salah, simple, minta maaf. Apa susahnya minta maaf? Akui kesalahan kalian. Tidak perlu tutup telepon, tidak perlu tidak angkat telepon. Ya. Ketika teman kita jelaskan, kita berikan penjelasan, kita akui kita salah, teman pasti terima kok. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Oh ternyata, karena memang betul ya, ini maaf ya, bukan saya menyalahkan leader ya, tapi ini kita ingin supaya tahu di mana kesalahan kita. Kita tahu kesalahan kita perbaiki, ya. Kita bilang beli voucher 800.000 bisa mendapatkan hadiah hingga 80 juta. Tahu nggak apa cara gayanya? Ayo sini join 800.000, nanti pasti dapat 80 juta 2 bulan lagi. Gimana nggak orang ribut? Beda kan? Iya. Memang sama-sama ada 800.000 80 juta, tapi beda gitu loh. Dan Ya, jadi kalau misalkan kita memang ada salah, minta maaf. Ya, saya sendiri walaupun saya tidak pernah mengajak orang, ya, saya tidak pernah mengajak orang secara langsung. Tapi di grup kemarin saya bilang saya mewakili leader walaupun saya tidak kenal leader itu siapa, saya minta maaf kepada Anda. Saya bilang begitu. Oke, kira-kira paham ya Bu?